dengan gross ton 236. Kapal ini dibuat pada tahun 2012. Kapal ini dan terregistrasi di Batam. Dia mempunyai lambung warna biru, kemudian dinding kapal warna putih, dan dia memiliki topi anjungan warna oranye. Beginilah posisi dilihat dari atas. Model kapalnya yang sangat canggih, kemudian spesifikasinya juga mantap. Dari posisi ini kita bisa melihat ke arah buritan, kemudian disinilah aktivitas yang sering digunakan saat sandar. Kemudian dari belakang atau dari buritan kita bisa melihat dengan sangat gampang atau sangat luas ke arah anjungan. Apabila kapal mau sandar, kita harus berkomunikasi secara teratur dengan kapten di atas. Kemudian kita akan berjalan menuju ke arah haluan, dan di haluan ini terdapat mesin jangkar, kemudian ada rantai jangkar, ada winch segala macam. Disinilah untuk berlabuh jangkar. Kemudian dari haluan kita bisa melihat ke arah anjungan dengan sangat luas. Kemudian dari anjungan kita juga bisa melihat ke arah depan dengan sangat luas. Kemudian kapal ini dengan gross ton 236 dan kapal ini dibuat pada tahun 2012 dan diregistrasi di Batam. Kemudian sekarang kita akan menuju ke arah master station atau tempat berkumpul dalam keadaan darurat. Jadi ketika di kapal ada keadaan darurat, maka seluruh kru akan berkumpul di sini. Dan ini adalah life craft atau perahu rakit, dan disinilah mereka menunggu instruksi dari kapten apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Kemudian dari samping sini, dari arah anjungan, kita bisa melihat ke arah samping kiri atau lambung dengan sangat bebas. Itulah kita bisa melihat dari atas. Ruangan ini sering kita sebut dengan nama bridge atau anjungan. Di ruangan ini para nahkoda bekerja dan kru dek departemen menjalankan tugasnya. Kemudian banyak alat-alat navigasi yang menjadi sarana kita untuk membantu dalam pelayaran seperti tadi AIS, kemudian ada handle mesin kanan dan kiri, dan ini adalah si partikuler, yaitu data-data kapal mengenai panjang dan segala macamnya terdapat di si partikuler. Kemudian ini adalah kemudi kapal untuk membelok kanan dan kirinya, kemudian ada kompas, ada GPS, dan yang ini adalah radar. Kemudian di samping radar terdapat echo sounder. Jadi di dalam anjungan ini banyak alat navigasi yang bisa kita pergunakan, dan ini juga salah satunya SSB seperti radio. Kemudian dari atas anjungan ini, dalam anjungan ini kita bisa melihat ke arah luar dengan 360 derajat tanpa penghalang apapun. Memang didesain agar kita bisa melihat dari luar maupun dari dalam dengan arah yang kita inginkan. Kemudian di dalam anjungan ini terdapat P3K, bendera simbol. Kemudian ada juga perlengkapan seperti printer, meja peta. Pokoknya ini adalah ruang dinas atau ruang kerjanya kru dek departemen atau nahkoda. Dari atas anjungan ini kita turun, kemudian kita langsung menemukan di sebelah kiri tadi ada namanya kamar mandi. Di sini mereka melakukan aktivitas mencuci, mandi dan segala macam, dan tentunya jaga kebersihan. Dari samping kamar mandi kita terdapat kamar chief engineer atau KKM, kemudian kamar nahkoda atau kapten.
Dan ini adalah kamar mandi tambahan apabila kamar mandi yang tadi terpakai. Dari atas kamar kapten kita bisa melihat ke arah bawah. Di situ ada namanya salon atau kita sering sebut kalau di rumah tuh ruang tengah. Dari ruang tengah ini mereka melakukan aktivitas seperti memasak, makan, dan ini adalah tempat dapurnya dengan perlengkapan yang sangat komplit. Ada kompor, freezer, kulkas, dan tempat pencucian piring. Pokoknya kita persiapkan di situ perbekalan selama playernya dibutuhkan. Dari sini kita bisa melihat nonton TV, kemudian bersantai, bercanda gurau dengan kawan-kawan untuk melepas lelahnya. Dari salon ini tadi kita turun kembali masuk ke dalam kamar kru. Jadi di kapal ini terdapat 2 kamar untuk kapten dan KKM dan terdapat 1 kamar untuk kru yang lain. Jadi mereka di bawah ini yaitu melepas lelah, istirahat, dan bercanda gurau. Posisi hari ini mereka sedang santai melakukan aktivitas rutin seperti biasa. Ada yang bermain handphone, kemudian mereka melakukan imajinasi mereka dengan melukis, mengecat, rapi-rapi, dan banyak lagi yang lainnya. Intinya mereka melakukan aktivitas seperti biasa di kapal agar tidak bosan. Jadi kita nikmatilah rumah kedua kita ini dengan santai dan tentunya harus dengan hati yang nyaman. Disinilah mereka santai. Mari kita masuk ke dalam ruang kamar mesin. Dan ini adalah ruangan khusus untuk chief engineer dan kru engine departemen seluruhnya. Mereka di sini beraktivitas, bekerja, dan melakukannya dengan bersama-sama. Dari sini kita bisa melihat banyak sekali mesin pompa dan tentunya mesin induk atau penggerak kapal dengan merek Caterpillar, kapasitas 1200 horsepower. Ini mesin sebelah kanan. Dan kemudian kapal ini menggunakan 2 mesin induk dengan merek yang sama, Caterpillar, dengan kapasitas 1200 horsepower. Jadi kapal ini menggunakan 2 mesin atau 2 penggerak dengan kapasitas dikali 2 yaitu 2400 horsepower. Dia bisa membawa beban sampai 9000 ton. Dari sinilah kita bisa melihat banyak sekali perlengkapan-perlengkapan permesinan yang digunakan, dan ini adalah auxiliary engine 1 dan di sana auxiliary engine 2 yaitu generator kapal yang digunakan untuk penerangan. Kemudian inilah ruangan kamar mesin yang dipunyai oleh Sriwijaya 02. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan. Jangan lupa share ke sosial media yang kawan punya dan tentunya subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.